Waspadalah kalau kalian gak mau tersesat. Kita ini masuk ke pelajaran ketiga. Judulnya Cahaya Penuntun. Nah, pelajaran ketiga kita ini berbicara tentang ketika kita masih di dunia, setan masih bekerja untuk menjatuhkan kita. Tapi kita memiliki jaminan melalui firman-Nya apabila kita berpegang pada firman-Nya. Firman-Nya mampu menuntun kita kepada kebenaran sejati, seperti yang ditulis dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa sih kita perlu berwaspada pada masa sekarang ini? Kira-kira apa aja ya manfaat yang bisa kita dapetin nih dengan meluangkan waktu untuk membaca Alkitab tiap harinya? Pelajaran apa dari pekan ini yang bisa kita dapetin, yang bisa kita aplikasiin dalam kehidupan kita? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, jadi kembali lagi dengan aku di sini, Andrea, dan juga dengan teman-teman aku yang super duper cantik. Halo Wow. semuanya. Enggak bener. Halo semuanya, aku Ascela dan Adventia. Adventia. Jadi Kabarnya gimana? aku sih baik, puji Tuhan. Oh, Kalau kalian puji gimana? Baik banget. Aku gak ditanyain. Kan aku nanya kalian ya. Oh yaudah deh, aku baik juga. Nah, aku harap teman-teman yang di rumah juga semoga sehat-sehat dan kabarnya baik-baik. Nah, tapi sebelum kita mau lanjut ke pembelajaran kita di Cornerstone Connection ini, aku mau ingetin nih teman-teman yang ada di sini untuk kalian yang mau minta buku Cornerstone supaya bisa belajar sama kita bareng-bareng, kalian boleh minta lewat kontak melalui sosial media Hope Channel Indonesia atau call center Hope Channel Indonesia. Dan jangan lupa, ini tuh gratis bukunya kalau kalian minta. Benar sekali. Tanpa dipungut biaya. Jangan lupa, biar kita belajarnya makin seru dan teman-teman juga bisa join sama kita. Betul. Nah, kita ini masuk ke pelajaran ketiga. Judulnya Cahaya Penuntun. Wih, Cahaya mantap penuntun banget tuh judulnya. kayak cahaya yang Menuntun kita. kita. Iya, benar. Iya, Tapi jadi masih agak cahaya penuntut tetap itu ya. agak bingung sih kayaknya ya. Oke. Mungkin boleh mulai langsung baca aja kali ya. Iya, boleh. Tapi sebelum itu, teman-teman yang mau ikutan baca juga bisa baca di Alkitab di Mazmur 119 ayat 105 atau di Matius 10 17 sampai 22. Andrea dulu. Oke, aku mulai ya. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya, boleh lanjut. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang akan kamu harus lakukan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Selanjutnya, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai ada kesudahannya akan selamat. Nih, serem banget nih ayat yang dua-dua. Agak takut ya bacanya. Iya. Nah, pelajaran ketiga kita ini berbicara tentang ketika kita masih di dunia, setan masih bekerja untuk menjatuhkan kita. Tapi kita memiliki jaminan melalui firman-Nya apabila kita berpegang pada firman-Nya.
Firman-Nya mampu menuntun kita kepada kebenaran sejati, seperti yang ditulis dalam Mazmur 119 ayat 105, Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kebetulan banget ini ayat favorit aku. Oh, ini favorit Iya, kamu. karena Favorit. bagus dan pendek, gampang dihafal, gampang diingat gitu. Jadi yang enak. panjang-panjang nggak dihafal nih, Bukan Dre. gitu, maksudnya kita jadi gampang ngertinya gitu loh. Betul, Dan betul. langsung dapat gitu poinnya. Artinya juga deep banget ya. Iya. Jadi cuma Tuhan lah yang jadi terang bagi jalan kita ya di kegelapan dunia ini. Dan tentunya juga kita harus jadi terang bagi Iya, orang-orang benar, sekitar kita. setuju, Benar, setuju. benar. Oke, next. Tapi kira-kira kalau misalkan kita masih bingung nih, mungkin aku sendiri masih bingung sih. Iya, Walaupun, kita belum lengkap gitu kayak Belum lengkap. penjelasannya ya. nah supaya kita nggak bingung, yuk langsung aja kita tanya ke Profesor Corner dalam segmen, apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu? Sebuah survei pada tahun 2008 oleh Barna Group menanyakan kepada 1.008 orang dewasa Amerika untuk mendaftarkan buku yang mereka anggap suci. Alkitab masuk dalam daftar dengan angka yang mengagumkan, sebesar 84%. Buku lainnya hanya sebanyak 4%, 3%, 2%, bahkan kurang dari 1%. Dari 84% yang menganggap Alkitab sebagai buku yang suci, 38% adalah bukan Kristen. Lebih banyak perempuan sebesar 90% yang memasukkan Alkitab sebagai buku suci dibanding pria 78%. Mereka yang berumur di bawah 40 tahun, sebesar 77%, lebih sedikit mendaftarkan Alkitab sebagai buku yang suci dibandingkan dengan mereka yang lebih tua, sebesar 93%. Sementara 67% dari mereka yang berada di antara umur 18-23 tahun mendaftarkan Alkitab sebagai buku yang suci. Bagi adik-adik Cornerstone, bagaimana? Apa arti Alkitab bagimu? Kembali lagi di Cornerstone Connection! Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, seperti biasanya, kita kali ini juga ditemani oleh pendeta yang selalu Pendeta. setia menemani kita, Pendeta Beni Tambunan. Halo, Pak Pendeta. Dalam keadaan baik-baik semua, sehat. Baik, Udah benar. makan ini kan. Sudah, tapi udah kayaknya ceria. aku udah lapar. Sama sih. Siap Pak Pendeta hari ini Iya. untuk menjawab Pertanyaan pertanyaan-pertanyaan kita yang sangat Semangat. banyak ya. yang sangat banyak. Dan semangat ya, benar sekali. Jadi di sini judulnya pelajaran ketiga kita Pak Pendeta, Cahaya Penuntun. Dengan ayat di Mazmur 119 ayat 105. Boleh Kak bacain? Kan ini ayat favorit Oh, kamu. favorit aku aja ya. Udah hafal sih aku sebenarnya. Oh. Oke. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, Tia boleh bacain dong sekilas cahayanya? Sekilas cahaya. Tabiat Wycliffe adalah suatu kesaksian tentang kuasa Alkitab dalam mendidik dan mengubah. Alkitablah yang membuat ia seperti adanya sekarang. Usaha untuk meraih kebenaran agung dari pernyataan Tuhan memberikan kesegaran dan kekuatan kepada pikiran. Ia memperluas pikiran, mempertajam pengertian, dan mematangkan pertimbangan. Pelajaran Alkitab mempertinggi derajat pemikiran, perasaan, dan aspirasi yang tidak dapat diberikan oleh pelajaran lain. Ia memberikan stabilitas kepada maksud, kesabaran, keberanian, dan kekuatan pikiran. Hal itulah yang memperhalus tabiat dan menyucikan jiwa. Oke. Aku aja deh yang langsung tanya deh. Boleh. Pak Pendeta, seperti yang kita baca tadi, ada pertanyaan yang muncul. Dikatakan bahwa kenapa sih kita perlu berwaspada pada masa sekarang ini? Iya, kita tahu sekarang ini kan banyak banyak ketidakpastian lah, Betul. ya kan? Mau buka apapun yang benar yang mana sih? Orang tiba-tiba bikin ini yang Penipuan. katanya nih hoax, ini katanya Iya benar. ini katanya benar. Yang benar yang mana nih gitu kan? Kita kadang-kadang tiba-tiba di counter sama ini, kemudian bikin lagi yang ini dan semuanya. Tidak ada yang kita bisa yakinkan bahwa ini loh yang benar nih, gitu kan? Kalau kita lihat perkembangan sekarang ini dalam segala satunya. Tapi kalau kita kepada firman Tuhan, maka ukuran kebenaran itu kan adalah firman Tuhan.
Ya, firman Tuhan itu ukuran kebenaran kita, jadi kita harus kembali kepada patokan firman Tuhan bilang apa sih? Iya. Firman Tuhan kasih tahu apa sih? Gitu. Tadi sudah dikatakan ayat inti kita itu bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita kan, bagi jalan kita. Jadi dia itu di depan kita, bukan di belakang kita. Ya. Jadi kalau firman itu di depan, kita bisa lihat, oh yang jalan yang benar ini nih, jalan benar ini gitu ya. Jadi kita tidak akan ragu bahwa ini benar, ini salah karena ukurannya adalah kepada firman Tuhan. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwa ukuran itu adalah firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca? Nah, betul. Itu dia yang menjadi masalah. Ya, kan? Kita harus mengambil waktu kita, kalau bisa pagi-pagi, yang bisa malam-malam, ya, ambil waktu. Memang sendiri kita berkomunikasi untuk baca Alkitab kita. Pelajaran kita cukup menarik. Menariknya adalah, kamu pernah nggak sih beli Alkitab sendiri dengan yang paling mahal yang pernah kamu tabung-tabung untuk beli Alkitab? Ya, ini uang nih kita tabung-tabung, ya, mungkin hasil kerja kita atau uang jajan kita kurangin, kemudian kita beli Alkitab yang paling mahal yang kita tahu. Kira-kira kita nggak baca nggak? Atau kita taruh aja di rak? Pikir nggak? Ya, ngapain beli mahal-mahal kalau hanya nggak dibaca kan? Hanya ditaruh saja. Jadi kita akan baca itu. Kenapa banyak orang sekarang nggak begitu banyak baca Alkitab? Karena di HP juga ada kok. Ya, di ini juga ada, buka ini ada. Kalaupun Alkitab, ya dibagi juga Alkitab. Ini saya dapat. Seolah-olah tidak ada perjuangan kita untuk mendapatkan Alkitab. Jadi Alkitab itu jadi penuntun bagi kita, cahaya bagi kita. Apabila kita memang merasa bahwa itu memang satu hal yang penting bagi kehidupan kita. Kalau itu penting bagi kehidupan kita, kita akan senang untuk membaca Alkitab kita. Kita akan sisihkan waktu untuk membaca ya Alkitab kita. Entah pagi, siang, ataupun malam, atau pagi, siang, malam kita baca. Ya, tergantung kita. Tapi kita merasakan ada penuntun dalam kehidupan kita membuat kita berjalan dalam kebenaran. Jujur aku ngerasa rada kesindir dan kasih teguran gitu. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya untuk kita bilang nggak ada waktu nih, Alkitabnya nggak ada. Sebenarnya walaupun dari gadget ada, kalau kita nggak baca juga untuk apa gitu ya. Tapi yang paling baik sih ya itu kata Bunda tadi, emang harus dari Alkitab firman langsung. Jadi lebih menjiwai gitu. Ngomongin tentang Alkitab nih Pak Pendeta, mau nanya lagi. Kira-kira apa aja ya manfaat yang bisa kita dapetin nih dengan meluangkan waktu untuk membaca Alkitab tiap harinya? Banyak lah ya. Apalagi kalau memang bacanya bilingual ya. Bahasa Inggris, kita, bahasa Inggris itu kan. Kita baca nih, itu lebih kita ambilkan. Tapi dalam sekilas cahaya ada kalimat yang bagus ini kalimatnya. Dalam sekilas cahaya 1, 2, 3 yang mempertinggi ya derajat pemikiran. Ya. Pelajaran Alkitab mempertinggi derajat pemikiran, perasaan, dan apresiasi yang tidak dapat diberikan oleh pelajaran lain. Kemudian katakan ia memberikan stabilitas dalam maksud kesabaran, keberanian, kekuatan pikiran. Jadi Alkitab itu bukan pelajaran paling tinggi lah semuanya, di atas semuanya. Jadi dia akan memberikan kepada kita penuntun harus kita lakukan apa, bagaimana kita melakukannya, dan lain sebagainya. Bahkan mempertajam kita punya pengetahuan dan lain sebagainya. Contohnya misalnya kalau kita belajar mengenai sejarah, perjanjian lama, sejarah, gitu kan. Sekarang kita juga bisa Google kan. Oh ini mengenai misalnya mengenai Nero. Ya, Nero kan katanya kejam-kejam gimana sih? Kita oh Nero gini. Padahal kita juga kasih tahu gitu kan. Perjalanan kehidupannya, tahun-tahunnya dan lain sebagainya yang bisa membuat kita lebih yakin bahwa memang Alkitab ini menunjukkan kepada kita pengetahuan yang lebih banyak lagi. Jangan menganggap rendah bahwa itu kan hanya enggak. Ini banyak manfaatnya, banyak keuntungannya bagi kita untuk kita ke depan apa yang harus kita lakukan dan pengetahuan kita pun akan bertambah pada saat kita membaca. Banyak orang yang saya tahu ya, mungkin dia hanya sampai kelas 5 SD. Kelas 5 SD
yang saya tahu karena pernah tinggal sama-sama dengan saya, ya. Tapi dia punya pengetahuan Alkitabnya ini, wah, dedanya Wahyu dia bisa terangkan dan lain sebagainya. Keren. Ya. Wow. Ya, sekolahnya sih kelasnya, dibilang saya nggak sempat sekolah pendeta sampai karena orang tua saya nggak sanggup, ya saya hanya sampai kelas 5. Dulu kan belum ada program sampai sekolah harus tahu sampai sekian 9 tahun. Jadi dia lakukan itu, dia belajar itu, dia baca Alkitab dan dia senang melakukannya, dan orang juga akan menyegani dia dalam segala pergaulan dan pekerjaan dia dalam bisnisnya. Wah, keren banget ya. Ini Alkitab ini serba ada ya isinya ya. Nah, pendeta, pelajaran apa dari pekan ini yang bisa kita dapetin, yang bisa kita aplikasiin dalam kehidupan kita? Bahwa segala pencobaan yang datang kepada kita itu, pencobaan yang datang, ya, godaan yang datang, ya, kita kan harus menggunakan perlengkapan senjata. Kalau kita katakan gunakan perlengkapan senjata, ya, tameng, pangkat pinggang, pedang dan lain sebagainya itu harus digunakan full untuk melawan cobaan-cobaan atau godaan-godaan yang ada. Nah, kita akan mendapatkan itu kalau kita memang berserah, kita membaca firman Tuhan, kita menyenangi firman Tuhan, dan kita lakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, maka kita akan merasa nikmat. Ya, maksudnya nikmat gitu. Kita ngerasa aman, rasa nyaman, Tuhan akan pimpin kita kok. Ya, nggak perlu takut, orang takut, wah ini gimana ya. Nggak perlu takut dong, Tuhan akan memimpin kita. Ya. Apapun kejadian lain dan lain sebagainya di dunia ini, perang di Gaza sana apa semuanya, kita udah bilang kok jauh-jauh hari itu ya, perdamaian dunia tidak akan pernah ada yang benar-benar damai dan sebagainya, walaupun diusahakan damai dan lain sebagainya. Tapi itu kan memperkuat kita bahwa oh iya, saya harus percaya pada Tuhan, saya harus baca lagi firman Tuhan, saya harus meyakinkan diri saya untuk hal-hal demikian. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta, sangat terberkati nggak sih ngedengarnya? Benar. Bagus banget pelajaran kita tersentuh. Iya, benar. Jadi kita itu harus selalu meluangkan waktu buat baca Alkitab biar pengetahuan kita selalu bertambah-tambah, dan kita don't worry karena Tuhan pasti akan menuntun kita. Amin, benar sekali. Nah, sekarang teman-teman, karena tadi kita udah dengerin pendapat dari Pak Pendeta ataupun masing-masing dari kita tadi, kita mau nih dengerin pendapat teman-teman dalam segmen Apakah Pendapatmu? Halo, nama saya Kaisar Timothy Umbo. Saya dari 10.1 asal sekolah Perguruan Advent 15 Ciracas. Halo, perkenalkan nama saya Caroline Berta Pangandaheng dari kelas 10.1, berasal dari sekolah Perguruan Advent 15 Ciracas. Halo, nama saya Farsa Betuna Nadia, saya kelas 10.1 dan saya dari sekolah Perguruan Advent 15 Ciracas. Halo, nama saya Audrey Margaret, saya dari kelas 10.1, saya dari sekolah Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Jessica Clara Olivia, kelas 10.1 dari Perguruan Advent 15 Ciracas. Tidak setuju. Karena pendeta kan masih manusia, jadi semua perkataannya tidak wajib kita harus ikuti. Tapi kita ambil sisi positifnya aja. Tidak setuju, karena apa yang dikatakan pendeta belum tentu benar dan belum tentu seturut dengan perintah Tuhan. Tidak setuju karena menurut saya perkataan pendeta itu belum tentu selalu benar. Menurut saya tidak setuju karena belum tentu semua perkataan pendeta itu sesuai dengan firman Tuhan. Tidak setuju, karena sebenarnya nggak semua apa yang dikatakan oleh pendeta itu bisa dikatakan seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Setuju, karena itu dapat membantu kita dan dapat menambah wawasan kita. Setuju, karena jika kita membaca Alkitab, kita mesti menyelidiki lebih rinci supaya bisa lebih memahami isi Alkitab itu. Menurut saya setuju karena firman Tuhan itu penting. Setuju, karena setiap firman yang dikatakan Tuhan itu memiliki makna dan arti tersendiri, jadi harus kita selidiki. Setuju, agar kita lebih mengetahui apa yang Alkitab ingin memberitahu kepada kita.
Tidak setuju, karena jika kita menggunakan pendapat pribadi kita, bisa saja itu akan mengubah makna sebenarnya dari Alkitab itu. Menurut saya tidak setuju karena belum tentu pendapat pribadi kita itu sesuai dengan perkataan Tuhan. Tidak setuju. Karena kadang kalau kita menginterpretasikannya dengan pendapat kita sendiri bisa jadi melenceng dari firman yang Tuhan sampaikan. Oh, interpretasi saya setuju karena kita bisa mengubah ke dalam bahasa kita lagi supaya kita bisa lebih mengerti lagi. Tidak setuju karena pendapat pribadi kita dan isi Alkitab belum tentu sejalan. Jadi mungkin bisa melenceng dari apa yang di Alkitab. Menurut saya setuju karena prinsip itu lebih penting daripada peraturan. Setuju. Karena prinsip itu jauh lebih mengikat dan peraturan itu mungkin bisa saja kita langgar. Setuju, karena prinsip itu adalah ketentuan yang ingin kita tentui dan juga kalau aturan itu masih bisa kita langgar sedikit-sedikit. Setuju, karena prinsip itu udah kita buat dan kita berpegang teguh pada prinsip itu. Setuju, karena prinsip itu adalah hal yang menentukan kita akan menjadi bagaimana di masa depan. Tidak setuju. Karena di dalam Alkitab bukan hanya ada sejarah tetapi perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Tidak setuju, karena Alkitab dibuat untuk menjadi sumber dari segala pendidikan. Tidak setuju, karena apa yang ada di Alkitab itu sudah Tuhan atur dan Tuhan tulis. Tidak setuju, karena Alkitab itu ada untuk diteladani, bukan hanya untuk dinikmati. Menurut saya tidak setuju karena firman Tuhan itu berbeda dengan sejarah. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Wih, kita udah dengerin nih pendapat dari teman-teman kita, bagus-bagus. Nah, sekarang kita mau dengerin juga tanggapan dari teman-teman yang ada di sini. Pak Pendeta juga boleh kasih tanggapan. Tapi di sini dibilang sih memilih setuju atau tidak setuju. Aku bacain dari yang pertama ya. Kita perlu percaya dan mengikuti yang dikatakan oleh pendeta. Boleh, Tia? Setuju Kalau atau aku sih tidak setuju ya, karena Tidak 100% ya. iya, maksudnya nggak 100%. 100% karena enggak. ya mungkin yang dikatakan pendeta itu dari Alkitab, cuman pasti nggak semua pendeta itu kayak sama gitu, jadi Iya, kayak ada benar-benar. plus minusnya. Oke. Menurut Andrea? Sama sih, jadi kita harus melidiki sendiri juga Iya. gitu. Jangan langsung terima mentah-mentah gitu. Iya, benar. Tapi yang tadi Pak Pendeta bilang ke kita Setuju, aman ya? benar, Oh, itu setuju. Setuju. Nggak serat, ya. Yang kedua, saat membaca Alkitab, kita perlu menyelidiki dengan cermat setiap isi dari firman Tuhan. Setuju? Setuju. Setuju. Yang tadi aku bilang. Saat membaca Alkitab, kita bisa menginterpretasikan firman Tuhan dengan pendapat pribadi kita. Setuju. Setuju. Setuju sih. Prinsip lebih dari sekedar peraturan? Setuju sih. Setuju. Oh, setuju. Prinsip itu harus. Iya, membaca Alkitab hanya untuk menikmati sejarah? Enggak Enggak setuju. Enggak setuju. Nggak setuju. Karena tadi dibilang Alkitab kan jadi cahaya penuntun kita, Iya. pedoman hidup kita ya. Bukan cuma sejarah ya. Iya, banyak kitab ini. Oke. Pak Pendeta minta kesimpulan Iya, kali ya? boleh. Oke, Iya, Pak Pendeta boleh minta kesimpulan kita. Oke, kesimpulan pelajaran kita yang ketiga, cahaya penuntun yang memberikan kepada kita bahwa Alkitab itu adalah penuntun bagi kehidupan kita. Alkitab itu menjadi sangat berarti kalau kita memang merasa ini loh yang saya dapatkan, ini yang saya baca, ini yang menjadi kekuatan bagi saya. Saya cukup membuat hal yang menyenangkan dari pelajaran kita. Ada pertanyaan, coba itu dibuat harga yang paling mahal, kamu beli Alkitabmu, apakah kamu hanya taruh saja?
di rak buku tanpa membaca. Jadi kalau kita rasa bahwa ini harta yang paling mahal, mari kita gali, mari kita pelajari, mari kita menyukai, karena ini adalah penuntun bagi kehidupan kita. Jangan pernah kita merasa bahwa nggak ada waktu untuk baca Alkitab, nggak ada waktu untuk ini. Ambil waktu, sisihkan waktu kita. Apapun itu sebenarnya bisa kita sisihkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab kita setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, jadi udah kasih kesimpulan. Mungkin sekarang kita akan tutup ya. Pak Pendeta bisa doain kita dan juga teman-teman yang nonton di sini. Baik, kita berdoa. Tuhan, Bapa dan Kali kami yang bertahta dalam surga, Allah yang begitu mengasihi kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami dalam pelajaran kami pada saat ini, bahwa firman Tuhan adalah cahaya penuntun bagi kehidupan kami. Ajar kami, tuntun kami, ingatkan kami untuk menyisihkan waktu kami, mengambil waktu kami untuk boleh membaca firman Tuhan, berhubungan dengan Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah kami menyukai firman Tuhan yang menjadi senjata bagi kami, perlengkapan bagi kami untuk melawan semua penggodaan-penggodaan selama kami berada di dunia ini. Amin. Tuhan boleh menuntun semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka sehari-hari, juga dalam segala aktivitas serta kegiatan, bahkan dalam segala rencana-rencana hidup mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami hanya berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, jadi teman-teman, kita udah di akhir acara kita. Kita udah belajar banyak tentang bagaimana Alkitab menjadi cahaya penuntun kehidupan kita. Nah, kita udah di akhir dan kita bakalan nutup program ini. Sampai ketemu. Kita bareng-bareng aja Oh, iya, ngomongnya. boleh. Sampai ketemu teman-teman Cornerstone. yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.